warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, yang kita sekolah hari ini siapa aja? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan materi yang telah kemarin kita pelajari bersama. Kita akan melanjutkan kepada bab selanjutnya yaitu Daulah Bani Umayyah. Ya. Kemarin setelah kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya. Yang pertama ada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2, kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke. Ada yang tahu nggak siapa pendiri Daulah Bani Umayyah? Oke, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itu salah satunya ada siswa, ada siswi, ada rekan kalian yang telah mempelajari sebelum mata pelajaran ini Bapak sampaikan. Mungkin di rumahnya sudah baca? Sudah. Yang lainnya udah baca? Sudah. Baik, terima kasih ya. Itu adalah salah satu contoh bahwasanya ketika yang kita akan pelajari, ya minimal kita baca-baca dulu di rumah secara garis besarnya saja. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang bisa jawab lagi nggak? Ibu kota pemerintahan Daulah Bani Umayyah berada di mana? Damaskus. Damaskus. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, Damaskus. Kita akan mempelajari tentang Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, Bapak akan bahas mengenai latar belakang Daulah Bani Umayyah. Bisa kalian lihat di sini? Bisa. Oke. Latar belakang Daulah Bani Umayyah. Latar belakangnya. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah masa Khalifah Rasyidin berakhir. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Berpusat di mana? Damaskus. Di Damaskus, Suriah. Yang terakhir merupakan dinasti Islam pertama yang menggunakan sistem monarki atau sistem monarki turun temurun. Nah, seperti itu. Tahukah kalian? Dinasti Umayyah adalah dinasti pertama yang memimpin umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Bagaimana awal terbentuknya dinasti Umayyah? Apa latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah? Siapa pendiri dinasti Umayyah? Siapa saja khalifah dari dinasti Umayyah yang kalian ketahui? Tadi ada yang sudah tahu pendirinya siapa. Kayak gitu ya. Baik. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, sebagian besar masyarakat Muslim Arab, Irak, dan Iran sepakat memilih dan mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Ini awal berdirinya atau sebelum berdirinya dinasti Umayyah. Masyarakat itu memilih untuk menggantikan posisi Sayyidina Ali itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali, yang mana beliau merupakan anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hasan mengaku
memangku jabatan khalifah hanya bertahan lebih kurang 3 bulan. Hasan menyadari kelemahan kekurangannya dalam memimpin. Oleh karena itu, jabatan khalifah diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah adalah putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari dinasti Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathul Mekah. Ya. Itulah sekilas awal berdirinya daripada dinasti Umayyah. Pertama, dari khalifahan Khulafaur Rasyidin yang tadinya mengangkat Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, atau khalifah terakhir atau khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Hanya saja Sayyidina Hasan mengakui dirinya mempunyai banyak kekurangan dan kelemahannya dalam memerintah. Maka pemerintahan tersebut diserahkanlah kepada siapa tadi? Bukan. Menyerahkan kekhalifahannya Hasan bin Ali itu kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu ya. Itu harus kalian pahami dan kalian cermati. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu pewaris periwayat hadis yang baik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin para tentara Islam dalam perang Riddah untuk menumpas kaum murtad. Peran Muawiyah bin Abu Sufyan bertambah besar pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di Damaskus atau sekarang dikenal dengan negara Suriah selama 20 tahun. Salah satu sebabnya adalah Utsman bin Affan juga anggota daripada dinasti Umayyah. Gitu ya, karirnya melejit. Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan itu melejitnya ketika pemerintahan Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Alasannya kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu masih keluarganya daripada Sayyidina Utsman bin Affan, atau masuk dalam ruang lingkup Daulah Bani Umayyah. Seperti itu. Paham? Oke. Gaya kepemimpinan Muawiyah mencontoh kekaisaran di Persia dan pemerintahan kerajaan Bizantium. Muawiyah memang masih tetap menggunakan istilah khalifah. Istilahnya tidak diganti dengan kekaisaran atau misalkan apa, tetapi masih menggunakan kekhalifahan. Walaupun dalam pemerintahannya itu bersifat monarki, turun temurun dari keturunannya atau misalkan sanak saudaranya, tidak dipiring langsung seperti Khulafaur Rasyidin terdahulunya. Kalau misalkan Khulafaur Rasyidin terdahulunya itu pemilihan khalifahnya itu berdasarkan demokrasi, dipilih oleh rakyat. Nah, kalau misal kita sambungkan kepada keadaan sekarang, pemerintahan yang ada di Indonesia ini merupakan pemerintahan demokrasi, yang mana pemerintahan atau misalkan kepala negara dipilih oleh rakyat. Nah, itu sama halnya seperti kekhalifahan atau Khulafaur Rasyidin terdahulu. Lain halnya dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Itu adalah sistem monarki. Keturunannya atau sanak keluarganya, dan dipilih langsung dengan siapa khalifahnya. Misalkan anak saya menggantikan saya atau saudara saya menggantikan saya. Tidak sistem demokrasi. Ya.
Ini ada kelemahannya dan kekurangannya antara sistem pemerintahan monarki dan demokrasi. Ada kekurangan dan kelebihannya. Itu ya. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari dinasti Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan dari mana kota Mekah. Itu kota Mekah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Quraisy. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, beberapa tahun membebaskan kota Mekah daripada orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Mekah. Nah, disitulah siapa tadi? Abu Sufyan atau Muawiyah bin Abu Sufyan memeluk Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu periwayat hadis yang baik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin tentara Islam dalam perang Ridho, ya, untuk menempas kaum murtad. Kaum murtad apa? Kaum murtad orang yang keluar daripada ajaran Islam. Yang dulunya sudah Islam, kemudian keluar lagi daripada ajaran Islam, itu disebut dengan kaum riddah. Maaf, kaum tadi apa? Murtad. Jadi murtad itu keluar daripada ajaran Islam. Ini orang nih sudah beragama Islam, kemudian keluar daripada agama Islam, itu disebut dengan murtad. Paham? Selanjutnya, di sini ada tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting dalam masa pemerintahan Bani Umayyah. Ya. Yang pertama tokoh pentingnya itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah. Bisa lihat? Oke, yang kedua apa? Siapa yang kedua? Abdul Malik bin Marwan menyatukan umat Islam dan membentuk sistem administrasi. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik, ya, di mana beliau itu mempunyai jasa memperluas wilayah Islam dan membangun infrastruktur. Ya, membangun infrastruktur. Kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang adil dan reformis. Jadi pertanyaan di awal, siapakah tokoh-tokohnya yang kalian ketahui dalam kekhalifahan Bani Umayyah? Nah, ini salah satunya ada empat tokoh-tokohnya. Ada Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, ada Al-Walid bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas terhadap kalian, ya. Ini anggap saja kita bagi 3 kelompok. Kebutuhan ini sudah pas, ya. Kita bikin kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, untuk diskusinya, kelompok yang pertama, pertanyaannya tolong dicatat ya untuk kelompok yang pertama. Siap, berarti catat.
Apa perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah? Serta apa saja dampak diberlakukannya sistem monarki terhadap perkembangan politik dan peradaban Islam? Oke, sudah? Oke. Pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Tolong disimak pertanyaannya, ini nanti didiskusikan. Pertanyaannya, siapa saja tokoh penting dalam masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah? Apa kontribusi mereka masing-masing dalam memajukan peradaban Islam? Dan bagaimana peran mereka memengaruhi arah perkembangan kekuasaan Bani Umayyah? Udah? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3 dicatat ya. Pertanyaannya, apa saja bentuk kontribusi dinasti Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, administrasi, dan ekspansi wilayah, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam? Udah? Udah. Oke. Bapak nanti kasih waktu ya untuk berdiskusi. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan diwakili oleh ketua kelompoknya. Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit daripada sekarang. Silakan diskusikan ya. Dan catat yang rapi. Nanti sesudahnya kayak gini. Misalkan kenalkan kami dari kelompok 1. Misalkan ketua ya. Ketua misalkan Ilham, anggota sebutkan. Kayak gitu ya. Oke, paham? Paham? Ketuanya siapa di sini? Silakan diskusi. Ini siapa diskusi? Ketuanya siapa? Kemudian anggotanya siapa-siapa saja. Ditulis ya, paham? Oke, selamat. Kelompoknya ditulis. Ke depan. Oh, oke, kelompok 1. Silakan, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansah. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota 5 orang. Ada Andini, Asri, Nurul Farida, Dino, sama Ciki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan pada masa Khalifah Rasyidin dan dinasti Umayyah, dan seperti apa dampak diberlakukannya sistem monarki terhadap perkembangan politik dan perbedaan Islam. Jadi perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan Khalifah Rasyidin dan dinasti Umayyah terletak pada cara pemilihan kepemimpinannya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih melalui musyawarah di kalangan sahabat dan tokoh umat Islam. Sistem ini mencerminkan semangat
kolektif dan kesetaraan, serta lebih dekat dengan nilai-nilai demokrasi, partisipatif, dan Islam. Sebaliknya, pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga Bani Umayyah. Ini menandai peralihan dari sistem kepemimpinan berbasis musyawarah ke sistem monarki yang menempatkan kekuasaan dalam lingkungan keluarga dan dinasti. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai berbeda dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah tetap memainkan peran signifikan dalam sejarah Islam sebagai penguasa pertama yang mengorganisir kekhalifahan menjadi sebuah negara dinasti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, itu adalah presentasi yang sangat bagus sekali ya. Patut kita berikan apresiasi. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiat Yami. Saya dari kelompok 3. Dan saya akan menjelaskan tentang apa saja bentuk kontribusi dinasti Umayyah dalam pembangunan masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah terletak pada cara pemilihan pemimpinnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dipilih melalui musyawarah di kalangan sahabat. Sistem dinasti yang terus berlanjut hingga akhir kekuasaan Bani Umayyah. Meskipun sistem monarki ini mengundang kritik dari sebagian umat Islam, terutama dari kelompok yang masih mendambakan kepemimpinan berdasarkan pilihan umat, ia tetap berhasil memperkuat struktur pemerintah dan memperluas pengaruh politik. Dan hanya itu saya bisa jelaskan. Yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Novita. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan anggotanya ada 5. Ada Silvi, Mesya, Anita Sahra, Samsul, dan Fahmi. Dan saya akan menjelaskan apa saja bentuk kontribusi dinasti Umayyah dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, administrasi, dan ekspansi wilayah, serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam. Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Selama masa kekuasaan mereka, ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat mulai tumbuh, meskipun puncaknya baru terlihat pada masa Abbasiyah. Namun, landasan awalnya dibangun oleh kebijakan dinasti Umayyah yang membuka akses terhadap ilmu dari peradaban lain, seperti Yunani, Persia, dan India. Para sarjana muslim mulai menerjemahkan teks-teks asing dan mengembangkan kajian ilmiah secara lebih sistematis budaya Islam dengan keberagaman lokal. Meskipun ekspansi dilakukan dengan kekuatan militer, proses integrasi budaya dan penyebaran dakwah dilakukan secara bertahap dan bijaksana. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dinasti Umayyah tidak hanya fokus pada perluasan kekuasaan, tetapi juga pada penyebaran nilai-nilai Islam yang mampu membentuk peradaban besar dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke. Baik. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah menyampaikan hasil daripada diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut Bapak itu cukup baik sekali ya.
Tinggal yang kurang-kurangnya nanti diperbaikilah lagi. Kita jangan untuk pertemuan kali ini ya, mungkin dicukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Penutup dari Bapak, jangan patah semangat, teruslah belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.